pada saat kita taat kepada segala perintahnya, maka bolehlah kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pagi sahabat yang baik, hari ini kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah pertanyaan yang sangat dalam dari Yesus untuk saudara dan saya. Dan hari ini kita akan uji apakah benar kita mengasihi Yesus. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada syarat lain selain menuruti segala perintahnya. Jadi kalau saya balik pertanyaannya, apakah kita menuruti segala perintah Tuhan? Kalau kita mengatakan, ya saya sudah menuruti segala perintah Tuhan, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, saudara sudah mengasihi Yesus. Kenyataannya adalah, kita malah nggak tahu apa sih perintah-perintah Tuhan. Kalau kita bilang bahwa saya sudah melakukan segala perintahnya, maka kita harus tahu apa perintah Tuhan. Kenapa kita harus tahu perintah Tuhan? Karena jelas dikatakan kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan segala perintahnya. Dengan kata lain, ketaatan adalah syarat mutlak kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan. Gak ada alternatif lain selain ketaatan. Karena dikatakan di sini bukan menaati sebagian, sepertiga, tapi segala perintahnya. Sahabat yang baik, nanti kalau kita punya waktu kita baca lagi dari Yohanes 14 ini dari ayat yang ke-15 terus sampai ayat yang ke-31. Tapi saya mau tekankan di sini. Coba kita lihat ayat yang ke-21. Dikatakan begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Di sini jelas dikatakan kalau kita pegang perintahnya dan melakukan. Ada satu hal yang sangat menggelitik hati saya begini. Kalau kita cuman memegang perintahnya, artinya kita tahu Tuhan maunya apa, dan kita tidak menjadi pelaku. Maafkan saya kalau hari ini kita harus koreksi diri, kita belum mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya sebagai orang Kristen, kamu mengasihi Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Mungkin kita akan sedikit lambat menjawabnya. Kenapa? Karena kita tahu ternyata hari ini Tuhan nyatakan kepada kita malam ini, hari ini, bahwa yang namanya mengasihi gak ada cara lain adalah taat segala perintahnya. Kalau ayat di 21 dikatakan begini, dialah yang mengasihi aku, artinya pegang perintahnya tapi juga melakukan. Itu baru yang namanya mengasihi Tuhan. Ini bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan katakan,
Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, dia pasti cenderung tidak akan menjadi pelaku. Jadi kalau dibuat dalam satu pertanyaan, kalau kita balik, apakah kita sudah menjadi pelaku kehendak Tuhan? Sahabat yang baik, saya teringat kepada doa Bapa kami. Doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Di akhir doa Bapa kami dikatakan begini. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sahabat yang baik, coba kita teliti lagi ayat yang ke-21 ini. Dia katakan begini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Ini keren. Tapi nggak sampai di situ. Dikatakan begini, akan menyatakan diriku kepadanya. Sahabat yang baik. Kalau kita ingat tadi tentang doa Bapa kami, Allah yang punya kerajaan, yang punya kuasa, yang punya kemuliaan, datang menghampiri Anda. Kalau seseorang yang sangat powerful, berkuasa, berpengaruh, sangat dominan, datang menghampiri saudara. Kira-kira Anda adalah orang yang sangat penting gak? Ini lebih daripada seorang yang berkuasa. Dia katakan, aku pun akan mengasihi dia. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita sudah tahu apa yang dilakukan sama Tuhan di kayu salib. Dia kasih seluruh jiwa raganya. Tidak cuma sampai mengasihi, dia katakan bahwa dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa. Ini keren. Tapi syaratnya adalah kalau kita memegang perintahnya dan melakukan. Jadi Tuhan tertarik kepada orang yang melakukan. Tuhan gak tertarik sama orang yang hanya memegang saja. Tapi Tuhan tertarik kepada orang yang melakukan. Bahkan firman Tuhan katakan, bukan saja Tuhan akan mengasihi kita, tetapi akan menyatakan dirinya. Siapa saudara dan saya? Sehingga Tuhan yang punya kerajaan itu, yang punya kuasa itu, yang punya kemuliaan selama-lamanya itu menghampiri saudara dan saya. Bukankah semua orang mengharapkan itu? Jadi hari ini bersukacitalah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan satu penjelasan yang sangat jelas. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada saudara dan saya sebelum maut menjemput kita. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka kita dengan siap mengasihi. Pada saat kita menjadi pelaku firman, pada saat kita taat kepada segala perintahnya, maka bolehlah kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sahabat yang baik, kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, supaya kita tidak asal bicara bahwa kita mengasihi Dia, tapi kita tidak pernah melakukan perintah-perintahnya. Maka mari kita mau belajar hari ini. Jangan takut. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, Allah katakan begini. Dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain. Jangan salah Bapak, Ibu, dan sahabat yang baik. Tuhan tahu untuk menjadi pelaku firman, taat kepada perintahnya, kita tidak mampu melakukannya sendirian. Itu kenapa dikatakan pada ayat yang ke-16 dan 17. Kita diberikan penolong. Dan penolong itu jelas dikatakan di ayat yang ke-17. Roh kebenaran. Tuhan mau kita
mengasihi Dia dengan ketaatan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu yang melakukan kehendaknya sendirian. Tetapi Tuhan katakan, Dia memberikan penolong, yaitu roh kebenaran kepada saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman. Mari bersukacita hari ini karena Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya asal bicara mengasihi tetapi tidak menjadi pelaku firman. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.